Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita tiap malam Rabu, yaitu mengkaji masalah-masalah akhlak dari kitab Risalatul Huquq Imam As-Sajjad alaihissalam, Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan dan beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang hak-hak ke salat ya, dan juga kemudian hak-hak haji. Sekarang kita masuk kepada tentang hak-hak sedekah. Pembahasan kita tentang masalah sedekah. Baiklah, saya akan bacakan satu tema yang cukup penting ini terkait masalah sedekah. Saya akan bacakan matannya atau teksnya secara keseluruhan, kemudian saya akan bacakan terjemahannya. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad berkata tentang hak-hak sedekah, wa amma haqqus sadaqati fa anta alama annaha jukhruka 'inda rabbika wa wadi'atuka allati la tahtaju ilal ishhadi. فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته سرا أوثق بما استودعته علانية وكنت جديرا أن تكون أسررت إليه أمرا أعلنته وكان الأمر بينك وبينه فيها سرا على كل حال ولم تستظهر عليه فيما استودعته منها بإشهاد الأسماع والأبصار عليه بها كأنها أوثق في نفسك لا كأنك لا تثق به في تأدية وديعتك إليك ثم لم تمتن بها على أحد لأنها لك فإذا امتننت بها لم تأمن أن تكون بها مثل تهجين حالك منها إلى من مننت بها عليه لأن في ذلك دليلا على أنك لم ترد نفسك بها ولو أردت نفسك بها لم تمتن بها على أحد ولا قوة إلا بالله. Terjemahannya adalah beliau bersabda atau berkata tentang hak sedekah. Adapun hak sedekah, ketahuilah olehmu bahwa ia, yaitu sedekah, adalah merupakan simpananmu di sisi Allah
Ya, sedekah merupakan simpanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan amanat yang dititipkan tanpa perlu kehadiran saksi. Sedekah tanpa perlu ada saksi. Jika engkau telah mengetahui hal itu, maka hendaklah engkau lebih merasa tentram, lebih merasa yakin saat menitipkan amanat di sisi Allah itu harus secara diam-diam dibandingkan saat menitipkannya secara terang-terangan. Ya, seorang mukmin ketika menitipkan hartanya, sedekahnya kepada Allah lebih merasa tentram ketika secara diam-diam dibandingkan ketika secara terang-terangan dengan disaksikan oleh orang yang lain. Seyogianya amal ini hanyalah diketahui olehmu dan oleh Tuhanmu saja. Dan jangan melibatkan mata dan telinga orang lain menjadi saksi dalam perbuatanmu itu. Kemudian janganlah engkau mengungkit-ungkit sedekah yang engkau berikan kepada siapapun. Nah, ini satu masalah penting tentang mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian yang sudah diberikan, sehingga dapat menghancurkan dan menghanguskan pahala yang sudah didapat. Jadi tidak boleh mengungkit-ungkit, ya. Karena sedekah adalah hartamu dan kau menyimpannya untuk dirimu. Bisa saja perbuatan mengungkit-ungkit sedekah yang engkau berikan akan dapat merusak sedekah itu sendiri, yaitu menghancurkan dan menghapus pahalanya. Di samping juga tentunya menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah. Orang yang menerima sedekah kan sakit hatinya ketika diungkit-ungkit. Perbuatan mengungkit-ungkit sedekah adalah merupakan dalil dan petunjuk sebagai tanda bahwa engkau bersedekah bukan untuk dirimu sendiri. Karena itu, jika engkau bersedekah untuk dirimu, tentu engkau tidak akan mengungkit-ungkitnya. La hawla la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang teks atau matan dari Imam Sajjad tentang hak-hak sedekah dengan terjemahannya. Berikutnya kita akan jelaskan, kita akan syarah terkait masalah teks tersebut, insyaallah. Di sini Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam sangat menekankan tentang 3 poin penting terkait dengan masalah sedekah. Poin pertama adalah bahwa sedekah itu merupakan bentuk tabungan. Jadi seseorang yang bersedekah berarti dia telah memberikan atau menyimpan uangnya sebagai tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya, istilah tabungan. Jadi ingat, ketika kita bersedekah berarti kita itu menabung. Nah, kalau menabung kita jaga baik-baik, jangan sampai rusak, ya. Dan kita menabung di sisi Allah yang tidak akan hianat, yang pasti akan dikembalikan selama titipan tersebut, ya, kita tidak merusaknya tentunya. Ini satu ungkapan yang luar biasa, yang sangat indah, bahwa sedekah adalah tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak akan hilang tabungan tersebut. Nah, barangkali tampaknya bagi kita adalah kita kehilangan apa yang kita sedekahkan. Sementara hal itu tidak demikian, ya. Secara lahiriah kita merasa kehilangan atau kekurangan, yaitu materi kita kurang. Kita sedekah dengan uang, maka uang kita akan berkurang, itu lahiriahnya. Tapi pada hakikatnya tidak demikian. Nanti akan jelaskan tentang hakikat sedekah. Bahkan sebaliknya, Al-Quran menuntut kita untuk memanfaatkan kekayaan kita, harta kita yang kita miliki, ya, di dunia ini, sebagaimana yang kita akan baca dalam Al-Quran yang berbunyi, wala tansa nasibaka minad dunya. Di surat Al-Baqarah Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia. Ya, hanya kita berusaha mencari kenikmatan dunia, cari harta, cari kekayaan, tapi juga untuk tujuan akhirat. Ya, kita sedekahkan, kita nafkahkan dalam hal kebaikan untuk memperoleh pahala atau kenikmatan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya,
Itu tentang poin yang pertama, bahwa sedekah merupakan tabungan seseorang pemberi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan hilang, tidak akan sirna, dan bahkan akan dikembangbiakan oleh Allah sehingga menjadi berlipat ganda. Ya. Poin kedua pada rekaman berikutnya.